Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Rahma dengan NIM 2005525131. Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tengkubang, Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan soal mengenai praktikum audit. Tujuan saya membuat presentasi ini adalah sebagai penilaian UAS praktikum audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Untuk soalnya yaitu sebagai berikut. PT Salsabila mencatat beban depresiasi tahun 2018 sebesar Rp309.908.647. Berikut ini informasi yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan kertas kerja aset tetap selama tahun 2018. Informasi pembelian aset tetap selama tahun 2018 yaitu yang ada pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat dengan biaya perolehan sebesar Rp208.352.960. Yang kedua, forklift 25 feet tipe X sebesar Rp71.653.025. Yang ketiga, 5 sepeda motor Hyper tipe 125 sebesar Rp69.792.450. Yang keempat, 2 unit CPU server Big Data sebesar Rp22.222.200. Yang kelima, packaging mesin sebesar Rp63.482.630. Yang keenam, desain dan konstruksi gudang pabrik sebesar Rp287.012.640. Yang ketujuh, pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 sebesar Rp75.302.400. Yang kedelapan, 4 AC Darian 2 PK sebesar Rp8.220.000. Selanjutnya yaitu informasi pelepasan aset selama tahun 2018, yaitu ada 4. Yang pertama, stempler mesin dengan biaya perolehan sebesar Rp23.132.550. Yang kedua, rumah dinas di Gunung Pati sebesar Rp474.690.360. Yang ketiga, ada mebel sebesar Rp9.687.000. Yang terakhir, 4 AC Adiwarna sebesar Rp13.151.200. Dan yang sebelahnya itu ada akumulasi depresiasinya dan kas yang diterima. Selanjutnya, nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017 itu jenis aset tetapnya ada 5. Tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan kantor. Dan ini biaya perolehannya. Dan yang sebelahnya akumulasi depresiasi. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap menggunakan metode garis lurus. Yang pertama, gedung, tarif penyusutannya 5% per tahun. Mesin dan peralatan, tarifnya 24% per tahun. Kendaraan, tarifnya 20% per tahun. Peralatan kantor, tarifnya 18% per tahun. Nah, di sini diminta untuk 1. Selesaikan kertas kerja pemeriksaan ikhtisar tambahan dan ikhtisar pelepasan. 2. Selesaikan kertas kerja pemeriksaan perhitungan beban depresiasi aset tetap dan berikan jurnal koreksi atas beban depresiasi dengan menggunakan data di atas. 3. Selesaikan kertas kerja pemeriksaan aset tetap. 4. Selesaikan kertas kerja pemeriksaan pelepasan aset tetap dan hitunglah keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap di tahun 2018. Nah, untuk yang pertama yaitu menyelesaikan kertas kerja pemeriksaan ikhtisar tambahan dan ikhtisar pelepasan. Untuk tabelnya itu seperti ini. Nah, data-data ini diperoleh dari untuk tabel ikhtisar tambahan itu datanya diperoleh dari informasi belian aset tetap selama tahun 2018. Untuk tanggal ini dipindah saja ke dalam tanggal sini, tulis bulannya saja. Nah,
Sebelum memindahkan angka-angkanya ke sini, kita kualifikasikan dulu yang ada di sini. Yang pertama, pemilihan dan pemasangan mesin lift di kantor pusat itu masuk ke dalam bangunan. Yang kedua, forklift 25 feet tipe X itu masuk mesin. Yang ketiga, 5 sepeda motor hyper tipe 125 masuk kendaraan. 2 unit CPU server Wekta masuk peralatan kantor. Yang kelima, packaging mesin masuk mesin dan peralatan. Desain dan konstruksi gudang balik masuk bangunan. Pemilihan mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 masuk kendaraan. Dan 4 ACD dan 2 BK masuk ke peralatan kantor. Setelah itu baru kita pindahkan angka ini ke dalam tabel ikhtisar tambahan. Yang pertama, bangunan. Yang kedua, mesin. Tiga, kendaraan. 4, peralatan kantor. Kelima, mesin dan peralatan. Keenam, bangunan. 7, kendaraan. Dan yang terakhir, peralatan kantor. Untuk tanah kosong karena tidak ada informasi apapun. Setelah itu kita jumlahkan. Kita tarik saja. Ini hasil jumlah dari ikhtisar tambahan untuk bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Selanjutnya, kita ke ikhtisar pelepasan. Untuk ikhtisar pelepasan, itu datanya diperoleh dari informasi pelepasan aset selama tahun 2018. Kita kualifikasikan dulu. Stempler mesin itu masuk mesin dan peralatan. Rumah dinas di Gunung Pati masuk ke bangunan. Mebel masuk peralatan kantor. 4 AC yang diwarna masuk ke peralatan kantor. Nah, untuk tanggal bulan ini langsung pindah saja ke sini dan lakukan seperti tadi yang di ikhtisar tambahan. Untuk yang pertama, stempler mesin masuk mesin dan peralatan. Yang dipindah ke dalam sini itu angka yang ada di biaya perolehannya. Selanjutnya bangunan. Selanjutnya peralatan kantor. Dan yang terakhir peralatan kantor juga. Untuk tanah dan kendaraan kosong karena memang tidak ada informasi apapun. Kita jumlahkan saja. Nah, ini untuk jumlah ikhtisar pelepasan untuk tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Untuk selanjutnya yaitu kertas kerja pemeriksaan aset tetap. Yang bagian pertama itu biaya perolehannya untuk tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, kendaraan, dan peralatan kantor. Untuk saldo awal, ini angkanya diperoleh dari nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017 yang ada di kolom biaya perolehan. Nah, angka ini dipindah saja langsung ke kolom saldo awal.
Nah, selanjutnya untuk kolom tambahan ini diperoleh dari tabel ikhtisar tambahan yang sudah kita hitung tadi ya. Yang bagian jumlah ini kita pindah saja ke kolom tambahan yang ada di sini. Untuk tanah itu 0, selanjutnya bangunan, kemudian mesin, selanjutnya kendaraan, dan yang terakhir peralatan kantor. Nah, untuk kolom pelepasan ini diperoleh dari ikhtisar pelepasan yang sudah kita hitung tadi. Untuk tanah itu kosong, untuk bangunan pindah saja langsung, mesin, kendaraan kosong karena tidak ada, dan peralatan kantor. Nah, untuk saldo akhir ini diperoleh dari saldo awal ditambah tambahan dan dikurangi dengan pelepasan. Dan begitu seterusnya untuk bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, serta peralatan kantor. Jika sudah kita jumlahkan semuanya, kita tarik saja agar lebih mudah. Sudah ketemu. Untuk saldo awal jumlahnya 4.282.512.805 rupiah. Untuk tambahan jumlahnya sebesar 806.038.305 rupiah. Untuk pelepasan jumlahnya sebesar 520.661.110 rupiah. Untuk saldo akhir jumlahnya sebesar 4.567.890.000 rupiah. Untuk akumulasi depresiasinya, untuk saldo awal ini diperoleh dari soal nilai tercatat aset tetap tanggal 31 Desember 2017, kolom akumulasi depresiasi. Ya, ini dipindah saja langsung. Tanah kos 0, kemudian bangunan, selanjutnya mesin dan peralatan, selanjutnya kendaraan, dan yang terakhir peralatan kantor. Nah, untuk kolom pelepasannya itu diperoleh dari informasi pelepasan aset selama tahun 2018 di kolom akumulasi depresiasi. Sampler mesin itu mesin dan peralatan, kita masukkan saja. Mesin dan peralatan itu ada di nomor 3. Selanjutnya, rumah dinas itu bangunan. Kolom kedua. Dan untuk kendaraan kosong, dan yang terakhir peralatan kantor itu ada 2, yaitu mebel dan 4 AC Adivena. Itu kita jumlahkan saja. Sudah, dan untuk kolom tambahan ini, kita harus menghitung dulu depresiasi aset tetapnya. Nah, ini untuk tabel perhitungan depresiasi aset tetapnya. Untuk yang pertama yaitu ada bangunan.
Untuk yang pertama, depresiasi setahun penuh, biaya perolehannya diperoleh dari saldo awal dikurangi dengan pelepasan. Untuk tarif atau masa manfaatnya ada di soal, yaitu sebesar 5% per tahun. Nah, untuk tambahannya ini diperoleh dari angka yang kita masukkan ke dalam ikhtisar tambahan ini. Yaitu untuk bangunan itu ada mesin lift dan gudang pabrik. Kita tulis biaya perolehannya sebesar biaya perolehan yang ada di sini. Untuk yang terakhir yaitu pelepasan untuk bangunan yang ada di kolom pelepasan. Ada satu di bulan Juni, yaitu rumah dinas di Gunung Pati. Kita tulis biaya perolehannya sebesar biaya perolehan yang ada di sini. Nah, untuk tarif atau manfaatnya, cara menghitungnya itu 5% dibagi 12 bulan dikali seberapa bulan yang aset ini belum terpakai. Itu mesin lift itu mulai dari April, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. Untuk yang gudang pabrik juga caranya sama, namun beda bulannya. Untuk gudang pabrik itu mulai Oktober, berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan. Nah, untuk yang pelepasan, caranya sama, namun bulannya itu diganti bulan yang sudah aset tersebut telah digunakan. Jadi untuk rumah dinas itu sampai Juni, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan. Jika sudah, kita kalikan antara biaya perolehan dan tarif manfaatnya. Caranya sama untuk yang ke bawah. Jika sudah, dijumlahkan semuanya. Sudah ketemu, lalu yang kedua itu ada mesin dan peralatan. Untuk depresiasi setahun penuh, biaya perolehannya caranya sama, yaitu saldo awal dikurangi dengan pelepasan. Untuk tarif atau masa manfaatnya itu ada di soal, yaitu sebesar 24% per tahun. Nah, untuk tambahan mesin dan peralatannya itu ada 2, yaitu forklift dan packaging mesin. Kita tulis biaya perolehannya sebesar biaya perolehan yang ada di soal.
Untuk packaging mesin juga sama. Untuk pelepasan mesin dan peralatan, ada satu yaitu stempler mesin. Kita tulis. Biaya perolehannya sebesar biaya perolehan yang ada di sini. Untuk menghitung persennya sama seperti tadi, itu 24% dibagi 12 dikali bulan yang belum terpakai AC-nya. Untuk forklift itu dari bulan Juli, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan. Ini juga sama. Beda bulannya ya untuk packaging mesin itu dari bulan Agustus, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Ini juga sama. Dikali stempel mesin itu biaya sudah terpakai, berarti Maret, Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Sudah kita kalikan antara biaya perolehan dan tarif manfaatnya. Jika sudah, kita jumlahkan semuanya. Ya, yang berikutnya itu ada kendaraan. Untuk depresiasi tahun penuhnya, biaya perolehannya sama caranya, yaitu saldo awal dikurangi dengan pelepasan. Untuk tarif atau masa manfaatnya, kendaraan itu sebesar 20% per tahun. Nah, untuk tambahan kendaraannya itu ada dua. Yang pertama 5 sepeda motor Hyper tipe 125 dan 9 mobil merek Citra seri 2 tahun 2000. Kita tulis saja. Sepeda motor Hyper tipe 100 dan pembeli mobil Citra seri 2000. Untuk biaya perolehannya berasal dari biaya perolehan yang ada di soal ini. Kita pindahkan. Nah, untuk yang selanjutnya pelepasan untuk kendaraan itu tidak ada di informasi di dalam soal, berarti 0. Tidak ada di 0. Persennya 20% dibagi 12 dikali dengan sepeda motor tersebut belum terpakai. Juli, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan. Untuk yang mobil Citra seri 2 tahun 2000 itu perhitungan masa manfaatnya sama, hanya berbeda bulannya saja. Untuk mobil merek Citra itu dari bulan Oktober, berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan.
Nah, selanjutnya kita kalikan saja biaya perolehan dikalikan dengan masa manfaatnya. Begitu seterusnya. Jika sudah, kita jumlahkan. Untuk yang terakhir yaitu peralatan kantor. Depresiasi setahun penuh untuk biaya perolehan caranya sama, yaitu saldo awal dikurangi dengan pelepasannya. Untuk tarif manfaatnya, itu ada di soal untuk peralatan kantor, yaitu tarifnya 18% per tahun. Nah, untuk tambahannya peralatan kantor itu ada 2 unit CPU server Big Data dan 4 AC Derean 2 PK. Kita pindah saja CPU server Big Data. Yang kedua itu ada AC Derean. Biaya perolehannya sama seperti soal. Kita pindah saja. Misalnya AC. Untuk pelepasan peralatan kantor itu ada 2, yaitu mebel dan 4 AC yang di warna kita pindah. Biaya perolehannya sama seperti biaya perolehan yang ada di soal. Perhitungan persennya yaitu 18% dibagi 12 bulan dikalikan bulan yang belum terpakai asetnya. CPU itu jadi Juli, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Ini dikali 6. Ya, ini juga sama. Mohon maaf. Untuk yang AC Dadian itu Oktober, berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan. Untuk yang pelepasan, caranya sama, 18% dibagi 12 bulan, kalikan bulan yang sudah terpakai asetnya. Untuk mebel, itu Mei, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5. Untuk yang bawahnya caranya sama, hanya berbeda bulannya. Untuk AC Adi warna, itu September, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 9 bulan. Jika sudah, kita kalikan biaya perolehan dengan tarif manfaatnya. Kita tarik saja. Caranya sama, dan lalu jika sudah kita jumlahkan. Sudah, jika sudah, untuk kolom jumlah ini kita jumlahkan. Nah, lalu hasil ini kan hasil dari auditor. Kita tulis di sebelah sini. Auditor sebesar
Rp117.562.968. Sedangkan yang dari klien itu sebesar Rp309.647. Lalu kita bandingkan antara auditor dengan klien dan kita cari selisihnya dengan cara auditor dikurangi dengan klien. Oleh karena hasilnya lebih besar kepunyaan auditor, berarti jurnalnya debit beban depresiasi dan yang kredit akumulasi depresiasi sebesar selisihnya itu Rp7.654.321. Kredit juga sama. Jika sudah, hasil yang ada di jumlah ini, di jumlah tiap aset ini kita pindahkan ke kolom tambahan yang ada di akumulasi depresiasi. Pindahkan. Yang tanah kosong karena tidak ada. Nah, untuk saldo akhirnya sama, yaitu saldo awal ditambah dengan tambahan, lalu dikurangi dengan pelepasan. Begitu seterusnya. Oh ya, yang ini kosong. Setelah itu kita jumlahkan semuanya per kolom. Ini hasilnya untuk saldo awal Rp2.533.293.277. Dan untuk kolom tambahan sebesar Rp317.562.968. Dan untuk kolom pelepasan jumlahnya sebesar Rp492.809.045. Dan saldo akhir sebesar Rp2.344.947.200. Untuk soal yang terakhir, yaitu selesaikan kertas kerja pemeriksaan pelepasan aset tetap dan hitunglah keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap di tahun 2018. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Yang pertama jenis aset tetap, kemudian biaya perolehan, akumulasi penyusutan, kas yang diterima, yang terakhir keuntungan atau kerugian. Nah, jenis aset tetapnya itu berasal dari informasi pelepasan yang ada di soal. Kita urutkan saja sesuai pelepas yang ada di sini. Ya, dari bangunan dulu, itu ada rumah dinas di Gunung Pati. Kita tulis. Biaya perolehannya sesuai yang ada di soal.
Akumulasi penyusutannya juga ada di soal sebesar Rp450.796.125. Kita pindahkan. Untuk kas yang diterima juga ada di soal sebesar Rp893.377.445. Dan selanjutnya kita ke mesin dan peralatan, yaitu ada stempler mesin. Untuk biaya perolehannya itu sebesar Rp23.132.550. Kita pindahkan. Dan untuk akumulasi penyusutannya sebesar Rp21.443.020. Dan kas yang diterimanya sebesar Rp2.924.097. Yang ketiga ada peralatan kantor, itu yang pertama ada mebel. Biaya perolehannya sebesar Rp9.687.000. Mohon maaf. Untuk akumulasi penyusutan atau depresiasinya sebesar Rp918.700. Dan untuk kas yang diterima sebesar Rp456.790. Yang terakhir itu ada 4 AC adiwarna. Untuk biaya perolehannya sebesar Rp13.151.200. Untuk akumulasi depresiasi sebesar Rp12.651.200. Untuk kas yang diterima sebesar Rp956.789. Ya sudah, kita menghitung keuntungan atau kerugiannya. Caranya, biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan ditambah dengan kas yang diterima. Begitu seterusnya. Jadi, aset tetap yang telah terjual atau telah mengalami pelepasan itu mengalami keuntungan semua. Untuk rumah dinas di Gunung Pati, keuntungan sebesar Rp910.271.680 dan stempler mesin Rp4.613.627. Untuk mebel sebesar Rp9.225.090 dan AC adiwarna sebesar Rp1.456.789. Nah, kita sudah menyelesaikan apa yang sudah diminta yang ada di dalam soal. Yang pertama mengenai ikhtisar tambahan. Yang kedua ikhtisar pelepasan. Kemudian perhitungan beban depresiasi. Ini. Serta jurnal koreksinya. Dan yang ketiga pemeriksaan aset tetap. Ini yang tabelnya panjang.
Dan yang terakhir, pelepasan aset tetap dan perhitungan keuntungan atau kerugiannya. Itu ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya ingin memberikan sebuah kalimat yang bisa memotivasi bagi Anda semua yang menonton. When you want to give up, look at back and then see how far you have climbed to reach your goals. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pengerjaan. Saya Faridila Rama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.